Halo, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kalor reaksi atau yang biasa disebut dengan termokimia. Tapi pada kali ini kita hanya akan membatasi pokok bahasan kita pada teori termokimia saja, tidak membahas tentang penerapannya dalam perhitungan karena akan kalian pelajari di mata pelajaran lain di tingkat yang berbeda. Kita mulai. Sebelum kita belajar tentang termokimia, kita harus belajar tentang sistem dan lingkungan dulu. Di sini Ibu punya gambar, ada air, ada es batu, dan ada gelas. Nah, yang dinamakan dengan sistem adalah sesuatu yang kita amati atau menjadi pusat perhatian kita. Nah, di sini yang kita amati adalah es batu ini ya, ice dan water atau airnya. Kemudian surroundingnya yang kita amati, surrounding itu adalah lingkungan. Lingkungannya adalah yang berada di sekitar es batu dan air ini, yaitu gelas, kemudian udara di sekitarnya, kemudian kalau ada kita berarti kita termasuk lingkungan juga. Nah, setelah belajar tentang sistem dan lingkungan, sekarang kita akan belajar tentang sistem termokimia. Ada 3, yaitu sistem terbuka atau open system, kemudian sistem tertutup atau closed system, dan yang terakhir adalah sistem terisolasi atau isolated system. Nah, kalau open system ini bisa kita ibaratkan ini seperti Erlenmeyer atau gelas atau apapun ya, yang tidak ada penutupnya. Maka udara di sekitarnya akan mendapatkan transfer, yaitu transfer panas dan transfer massa. Oke, kenapa disebut ada transfer massa di sini? Jadi kalau misalnya kalian punya gelas ya berisi air es gitu kan, nah di permukaan gelasnya itu kan ada kayak embun-embun gitu ya, ada kayak embun-embun air. Nah itulah yang dinamakan sebagai transfer massa. Kemudian transfer panas pasti kita sebagai lingkungan di sekitarnya merasakan panas jika yang ada di dalam gelas atau di dalam Erlenmeyer itu adalah air panas gitu. Kemudian pada closed system itu ada pertukaran panas tapi tidak ada pertukaran massa. Ini contohnya adalah Erlenmeyer yang ada tutupnya. Atau kalau misalnya enggak berarti kayak gelas yang ada tutupnya gitu aja. Nah, kemudian yang terakhir isolated system atau sistem terisolasi, contohnya adalah ini di sini ada Erlenmeyer, kemudian ada tutupnya, terus ada isolasi di sekitarnya. Kalau kita ibaratkan dengan benda di sekitar kita itu seperti termos ya. Termos kan ada tutupnya, kemudian ada sistem isolasinya gitu ya, yang berupa kaca, yang dia itu tidak bisa menghantarkan baik panas maupun massa ke lingkungan gitu. Kemudian selanjutnya kita belajar tentang perbedaan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Nah, reaksi eksoterm itu apa toh Bu? Reaksi endoterm itu apa gitu kan? Kalau kita gambarkan sistem dan lingkungan seperti tadi ya, maka reaksi endoterm itu adalah ketika sistem menyerap kalor dari lingkungan. Oke, sistem menyerap kalor dari lingkungan sehingga ini tanda panahnya ini menuju ke sistem. Nah, karena dia menyerap kalor dari lingkungannya, maka entalpinya atau energi yang ada di dalam sistemnya ini bertambah. Oke ya. Kemudian untuk reaksi eksoterm, kalau kita gambarkan ya, sistem melepas kalor menuju lingkungan, maka di sini anak panahnya keluar. Karena kalor dilepas dari sistem ke lingkungan, maka energi yang ada di dalam sistemnya ini menjadi berkurang, maka delta H-nya nilainya negatif. Nah, sebelumnya Ibu kasih disclaimer ya, entalpi atau H ya, di sini H ini
itu adalah salah satu besaran yang digunakan untuk menyatakan jumlah energi dari suatu sistem termodinamika yang biasanya dinyatakan dalam satuan joule. Oke, satuannya joule, kemudian besarannya namanya H atau entalpi gitu. Ingat ya, endoterm itu dia menyerap kalor dari lingkungan, eksoterm melepas kalor ke lingkungan. Delta H-nya untuk endoterm itu positif, untuk eksoterm delta H-nya negatif. Oke. Kemudian ini adalah perbedaan antara reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Tadi, seperti yang Ibu jelaskan di slide sebelumnya, reaksi eksoterm itu adalah reaksi yang membebaskan atau melepaskan panas. Ya, sistem memberikan panas ke lingkungan sehingga energi di dalam sistemnya berkurang. Oke. Kemudian kalau reaksi endoterm itu adalah reaksi yang menyerap atau membutuhkan panas. Nah, sistem akhirnya menerima panas dari lingkungan sehingga energi di dalam sistemnya bertambah. Oke, ini tadi delta H-nya negatif karena berkurang, delta H-nya positif karena bertambah. Kalau kita gambarkan dalam diagram energi seperti ini, ya, di sini punya contoh ada reaksi C3H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2O. Kok bisa tahu Bu reaksinya itu? Di sini tertera ya. Di sini adalah reaktannya, di sini adalah produknya. Kalau kita gambarkan diagram energinya, maka energi si reaktan ini pada reaksi eksoterm akan lebih tinggi daripada energinya si produk. Maka kalau kita cari delta H-nya atau perubahan entalpi, kalau H tadi kan entalpi ya, kalau delta H itu perubahan entalpi. Kalau kita cari perubahan entalpinya, perubahan entalpi itu rumusnya adalah H produk dikurangi H reaktan. Nah, karena di sini H produknya lebih kecil daripada H reaktan, ya, maka delta H-nya bernilai negatif. Itu kalau dari sisi perhitungan. Kalau dari sisi logika yang ini tadi ya, kalau energi sistemnya berkurang berarti delta H-nya negatif. Nah, yang ini untuk reaksi endoterm, ya, di sini punya reaksi N2 plus O2 menjadi NO. Nah, kalau di reaksi endoterm, energi produknya atau entalpi produknya itu lebih besar daripada entalpi reaktan. Sehingga kalau kita kurangi, maka hasilnya akan bernilai positif gitu. Nah, kalau misalnya di dalam reaksi ya, di dalam praktikum gitu, reaksi eksoterm dan reaksi endoterm itu kan diketahui berdasarkan praktikum atau eksperimen ya. Kalau dia melepas kalor ke lingkungan atau karena lingkungannya bertambah panas gitu ya, maka reaksinya eksoterm. Kalau lingkungannya bertambah dingin berarti reaksinya endoterm. Sehingga di dalam praktikum reaksi eksoterm itu ditandai dengan meningkatnya suhu ya, atau suhu akhirnya itu pasti lebih besar daripada suhu awalnya gitu. Kalau reaksi endoterm itu ditandai dengan menurunnya suhu ya, atau T akhirnya lebih kecil daripada T awal. Sehingga kalau kita melaksanakan praktikum termokimia gitu ya, nah kita punya suatu sistem nih, kemudian kita ukur pakai termometer ya. Sebelum terjadi reaksi itu kita catat sebagai T1 atau T awal, kemudian setelah terjadi reaksi kita catat sebagai T akhir. Oke, kalau suhunya meningkat berarti eksoterm, kalau suhunya menurun berarti endoterm. Nah, ketika dituliskan dalam reaksi ya, di sini reaksi pembakaran propana tadi C3H8 plus O2 menjadi CO2 plus H2O dan disetarakan gitu ya, maka akan diperoleh delta H-nya sama dengan min 2220 Kj. Bu, ini angkanya dapat dari mana sih Bu? Dapat dari eksperimen, tidak dari perhitungan ini ya, tidak usah karena kita belum belajar tentang perhitungan ini, nanti akan kita pelajari di mata pelajaran dan di tingkat selanjutnya, mungkin di kelas 2. Kemudian bisa saja kita tuliskan lagi reaksinya sebagai
C3H8 plus 5O2 menjadi 3CO2 plus 4H2O plus 2220 kJ. Kenapa 2220 kJ-nya ini ada di sebelah kanan panah, Bu? Karena dia melepas, ya. Berarti kan reaksi ini menghasilkan kalor juga, gitu. Makanya dia ditulis di sebelah kanan panah. Kemudian untuk reaksi pembentukan NO ini, N2 plus O2 menjadi 2NO, delta H-nya sama dengan plus 90,25 kJ. Ini juga didapatkan berdasarkan eksperimen, ya. Kalian tidak perlu menghitung dari ini, nggak perlu. Nah, ini ya, ini tadi min karena eksoterm, ini plus karena endoterm. Nah, kalau kita tuliskan reaksi endoterm itu bisa juga N2 plus O2 plus 90,25 kJ menjadi 2NO. Nah, ini kenapa 90,25 kJ-nya ada di kiri panah, Bu? Karena dia adalah reaksi endoterm atau reaksi yang membutuhkan panas. Jadi, reaksi ini berlangsung kalau dia menyerap panas sebesar 90,25 kJ, maka dia dituliskan di sebelah kiri panah. Seperti itu ya penjelasan Ibu tentang termokimia, ya. Tadi ada sistem, kemudian ada sistem, ada lingkungan, ada sistem terbuka, tertutup, terisolasi, dan ada reaksi eksoterm dan endoterm. Terima kasih. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi diskusi.